Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sang Musafir 9 Paku Emas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Beliau lahir di Cirebon. Tempat dan pesantrennya beliau merahasiakannya. Sebelum masuk pesantren, Pak Yanto berguru ke bapaknya yang ahli bela diri dan ahli ilmu thoriqoh. Setiap hari Pak Yanto dididik ayahnya bela diri dan ilmu agama, hingga menjadi kepribadian yang baik dan suka menolong. Sebut saja teman ngaji Pak Yanto dua orang, yaitu Wawan dan Rudi. Mereka berkawan dari kecil sampai besar, hingga dididik oleh bapaknya Pak Yanto bela diri dan ilmu agama. Setelah seusai melaksanakan sholat isya, Wawan pun berbisik kepada Pak Yanto, "Tok, habis sholat kita langsung berangkat ya. Di desa sebelah ada pergelaran wayang kulit, dalangnya top dah." Gimana ya Wan? Kalau ketahuan bapak, saya pasti habis dimarahin." "Itu kan kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan aman kan?" "Iya, ayolah ikut Tok, kita bertiga ke sana. Karena kan gak setiap hari, kita butuh hiburan juga. Setiap hari kita latihan bela diri, malam ngaji. Ya sekali-kali kita hiburan, lihat wayang kulit." Ya aku pikir dulu untuk alasan agar bisa keluar rumah." "Gini aja Tok, aku punya ide. Kamu masuk kamar izin mau tidur, terus kita tunggu di jendela luar. Kamu tutupin selimut ke guling, terus keluar lewat jendela, mantep kan?" "Wah, hebat ide kamu Wan." "Oke lah." Setelah mereka bertiga keluar dari masjid, Wawan dan Rudi pun bergegas ke rumahnya masing-masing. Tepat pukul 8 malam, Wawan, Rudi mengetuk pintu jendela. Yanto sudah tahu bahwa yang mengetuk jendelanya adalah kedua temannya yang mengajak nonton wayang kulit. Pak Yanto pun segera mengintip ke depan ruang tamu lewat pintu kamar. Ternyata ayahnya sedang khusyuk berzikir. Kesempatan Yanto untuk keluar lewat jendela. Dia pun langsung menutup guling dengan selimutnya dan langsung pergi lewat jendela kamar. Mereka bertiga pun jalan mengendap melewati gelapnya malam, rimbunya pepohonan. Rudi yang penakut akan hal-hal mistis pun berbicara. "Wan, nggak ada jalan lain apa? Di depan kita itu hutan, dan setelah hutan itu ada pemakaman umum. Aku jadi gak kuat melangkah." "Gak ada Rud, ini satu-satunya jalan cepat sampai ke desa sebelah. Ayo buruan, keburu wayangnya dimulai. Kita ini kan bertiga, gak usah takut." Jalan yang mereka lalui untuk ke desa sebelah dengan cara memotong jalan supaya cepat sampai, dengan melewati hutan dan area pemakaman. Hutan yang mereka lewati adalah hutan jati. Konon menurut warga desa, hutan jati itu angker, tempat pembantaian massal zaman Belanda. Mereka bertiga pun berjalan dengan Yanto di depan, Rudi yang terus memegang pundak Yanto, dan Wawan yang berada di belakang. Mereka pun masuk ke rimbunnya pohon jati dan pohon waru yang sangat gelap, dan cuma mengandalkan senter zaman dulu yang dipegang Yanto. Mereka pun masuk hutan yang oleh warga merupakan hutan angker. Hanya suara jangkrik dan suara binatang malam yang mereka dengar. Di pertengahan hutan, mereka bertiga pun berhenti. "Berhenti dulu. Ada apa Tok? Kok mendadak begini?" "Iya ada apa, yuk jalan lagi, bulu kuduk saya berdiri terus." "Kalian gak lihat itu di depan kita dekat pohon beringin besar?" "Kamu lihat apa Tok?" "Ya saya tahu kamu punya kelebihan, tapi jangan takut-takutin kita. Ini di tengah hutan. Sekitar setengah jam lagi kita sampai ke desa sebelah. Ayo cari jalan lain,
asal jangan lewat pohon beringin itu. Di pandangan Pak Yanto, di belakang pohon beringin itu berdiri sesosok makhluk besar berbulu dengan mata merah melotot ke arah mereka bertiga dan yang hanya lihat Pak Yanto. Lewat mana? Sebenarnya kamu lihat apa Tok? Hingga nggak mau lewat pohon beringin itu? Ayo kita jalan aja, nanti saya ceritakan. Dengan langkah sedikit cepat Pak Yanto, Rudi, dan Wawan pun memutar arah. Mereka pun mempercepat langkah, namun tidak kunjung sampai dan hanya berputar-putar di tempat tersebut. Aneh, perasaan kita dari tadi hanya berputar-putar area sini saja. Ini sudah ketiga kalinya. Iya, harusnya setengah jam sudah sampai ke desa tetangga. Ini sudah 1 jam kita berputar-putar. Ya juga Wan, coba aku lihat jam tangan kamu. Apa benar atau jam kamu yang rusak? Wawan adalah keluarga juragan sawah, jadi maklum dia punya jam tangan. Orang dulu kalau punya jam tangan pasti dianggap anak orang kaya. Ini tadi sebelum kita di depan pohon beringin pukul 20.30. Sekarang sudah hampir setengah 10. Waduh, sepertinya kita dikerjain demit kebun itu. Demit apa Tok? Penghuni pohon beringin besar itu. Terus kita mesti gimana? Ini pertunjukan wayang pasti udah dimulai, keburu selesai. Ini yang saya takutkan kalau saya tidak bilang dulu ke bapak saya atau minta izin. Kalau minta izin pasti kita bertiga dimarahin habis-habisan. Kayak nggak tahu bapak kamu aja Tok. Kita bertiga paling disuruh zikir atau membaca kitab kuning. Mereka bertiga pun diam di gelapnya hutan jati, dan mereka bertiga dikagetkan dengan suara geraman dan suara tertawa yang membuat Rudi sedikit gemetar. Karena dari mereka bertiga yang paling takut adalah Rudi. Suara ketawa siapa itu? Aduh, badan saya gemeter, kaki saya susah dilangkahkan. Tenang Rud, jangan takut, kita kan bertiga. Suara ketawa siapa Tok? Seperti menertawakan kita. Ya sudah, kita istirahat duluan. Kamu juga Rudi, saya mau melihat setan apa yang sudah mengganggu kita. Wawan dan Rudi pun duduk dan istirahat, sedangkan Yanto berdiri maju 3 meter ke depan dan bersila. Alangkah kagetnya, angin tiba-tiba berhembus kencang hingga pepohonan jati bergerak ke kanan dan ke kiri. Karena kencangnya angin dan suara tertawa geraman semakin kencang didengar. Yanto yang bersila lalu berdiri. Kepulan asap hitam datang di hadapan Yanto, lama-kelamaan membentuk sesosok makhluk tinggi besar berbulu. Kali ini tidak hanya Yanto yang melihat, tetapi Wawan dan Rudi pun melihat sosok mengerikan berbulu lebat, mata merah menyala, kuku panjang dan taring yang sangat tajam, hingga gesekan taring itu membuat suara yang menakutkan, seperti ingin memangsa. Beraninya kalian malam-malam ke hutan ini. Siapa kamu? Beraninya ganggu kami? Sebaliknya, aku bertanya sedang apa kalian malam-malam lewat hutan ini. Ini adalah daerah kekuasaanku. Biarkan kita pergi, jangan ganggu kami. Kalau kamu ingin kembali, hadapi aku dulu bocah ingusan, atau aku makan kalian semua. Rudi yang dari tadi melihat makhluk itu langsung terkulai lemas dan gemetar karena ketakutan. Sementara Wawan pun hanya bisa terdiam tidak bergerak, terus memandang ke arah sosok besar itu. Dan dari belakang sosok yang disebut genderuwo itu, keluar sosok lainnya, pocong yang melayang dengan kain warna hitam. Itulah sosok yang paling ditakuti Wawan, yaitu pocong. Tok, itu di belakang sosok itu ada pocong hitam. Wan, hati-hati, pocong itu melayang ke arahmu. Karena ketakutannya dengan sosok pocong, Wawan berdiri dan lari meninggalkan Rudi yang terkulai lemas. Wawan berlari tanpa arah menghindari pocong tersebut. Shh, lari kemana kau? Wan, jangan lari. Wawan berlari tanpa arah diikuti kejaran pocong melayang dan berbau bangkai dan terus mengeluarkan darah hitam di mulutnya. Darah hitam membanjiri tubuhnya dan terlihat hitam seluruh kafannya. Pocong! Wawan terus berlari dan dia pun berhenti karena tersandung akar pohon waru yang pohonnya doyong. Dan sekali lagi Wawan dikagetkan dengan sosok perempuan yang duduk di dahan pohon waru, berkain putih, rambut panjang sampai ke kakinya, dengan kaki mengayun-ngayun dan tangan menyisir rambutnya. Dengan suara khas ketawa kuntilanak membuat Wawan hanya melongo dan bergetar. Sini mas,
temenin aku. Kuntilanak. Kuntilanak itu terbang melayang ke arah Wawan yang masih terjatuh dengan suara tertawa mengerikan. Sini mas, saya peluk sini. Wah, kuntilanak. Wawan pun berdiri dan lari sebelum kuntilanak itu mendekatinya. Dia pun berlari dan sesuatu berbalut kain kafan dengan lumuran darah hitam menabraknya dari depan hingga terjatuh. Wawan pun tersungkur jatuh. Ah, brak. Dia pun menoleh, tidak ada sosok yang menabraknya. Dan akhirnya, apa yang menetes? Ini apa mau turun hujan? Karena terangnya bulan, hingga dia melihat tangan yang tadi diusapkan ke wajahnya yang dikira air hujan, ternyata darah hitam dengan bau yang sangat anyir. Wawan pun menoleh ke atas dan ternyata, Mau lari kemana kau manusia? pocong itu melayang tepat di atas Wawan dengan terus mengeluarkan darah hitam yang menetes ke arah muka Wawan. Dan Wawan pun tidak bisa bergerak dan pocong itu turun dan berdiri di hadapannya. Bau bangkai dan bau anyir darah membuat Wawan tidak berdaya dan jatuh pingsan dan ambruk. Kembali ke Yanto yang masih berhadapan dengan makhluk sering disebut genderuwo. Terlihat genderuwo itu tertawa kemenangan. Dengan ambruknya Yanto karena hantaman ke dadanya membuat tidak bisa berdaya. Rasakan itu bocah. Dan tiba-tiba sebelum genderuwo itu kembali menyerang Yanto, hantaman keras dari belakang membuat genderuwo itu tersungkur ke depan. Brak. Ah. Suara kesakitan makhluk itu. Dan sudah berdiri ayahnya Yanto bernama Pak Ahmad dengan tasbih di tangannya. Sialan kau manusia, akan aku robek-robek kamu. Wah. Genderuwo itu bangkit dan akan memukul. Dengan bacaan ayat kursi dan takbir membuat genderuwo terhempas dan menabrak pohon jati. Brak. Ah. Kepulan asap hitam dari makhluk itu langsung berubah jadi asap dan hilang. Bapak, kenapa kamu pergi gak pamit dulu ke bapak? Pak, maafkan saya pak. Ya sudah, nanti kita bicarakan di rumah. Ayahnya Yanto pun mendekati Rudi yang lemas dan membacakan sesuatu ke dadanya Rudi. Dan alhamdulillah sudah mulai sadar dan bernafas lega. Segera diberdirikan oleh Yanto. Yanto, kamu pegang Rudi. Ikuti bapak, kita ke Wawan, sedang diganggu makhluk lain. Iya pak. Ayo Rud, kamu bisa jalan kan? Bisa, tapi pelan-pelan aja toh, kepala masih pusing. Setibanya di area tempat Wawan ambruk, berdiri sesosok pocong hitam dan kuntilanak. Demi sialan, pergi kau, jangan ganggu anak itu. Anak ini akan saya bawa. Seketika Pak Ahmad mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, yaitu garam, dan membaca ayat kursi, diikuti takbir ke arah makhluk itu. Allahu Akbar. Jeritan kesakitan dua demit itu mengeluarkan asap dan menghilang. Alhamdulillah. Pak Ahmad pun mendekati Wawan yang pingsan dan menyadarkannya. Dan dia tersadar dengan ketakutan yang sangat besar, hingga tamparan keras Pak Ahmad menyadarkan Wawan. Oh, pocong. Plak. Wawan pun membuka mata. Alhamdulillah, akhirnya guru datang. Kalau enggak, saya tidak tahu harus gimana. Yanto dan Rudi pun tertawa kecil karena tamparan keras ke arah pipi Wawan oleh Pak Ahmad. Kalian semua akan saya hukum. Kenapa pergi tidak pamit atau izin dulu ke bapak? Terutama kamu Yanto. Bapak tidak habis pikir bapak didik kamu supaya kamu berbudi dan berakhlak. Bapak akan mengirimmu ke pesantren kakekmu. Dan mereka pun akhirnya sampai ke rumah. Pak Yanto dimarahi habis-habisan oleh bapaknya. Dia hanya menundukkan kepala memohon ampunan bapaknya. Besok pagi bawa pakaianmu, kemas dan pergi ke pesantren kakekmu. Ingat pesanku, jangan kembali kalau kamu belum menguasai ilmu agama kakekmu. Iya pak, saya minta maaf. Sambil meneteskan air mata. Ya sudah, kamu masuk kamar, bereskan pakaianmu. Setelah subuh, bapak gak mau lihat kamu masih di rumah ini. Sudah toh pak, jangan dimarahin terus. Dia juga sudah minta maaf. Biarkan saja bu, ini urusan bapak mendidik anak dengan keras agar nanti ilmu agama yang dipelajari meresap ke otaknya. Ya sudah nak, kamu masuk kamar. Tadi pagi ibu ke pesantren kakekmu, dan kakekmu juga meminta agar kau tinggal di sana menimba ilmu agama. Iya bu, maafin Yanto ya bu.
Yanto pun masuk kamar dan mengemas pakaian yang akan dibawa ke pesantren kakeknya, sambil terus mengeluarkan air mata. Subuh pun tiba. Yanto melaksanakan sholat subuh di kamarnya dan pakaian yang dia kemas sudah di kasur. Selesai sholat subuh, Yanto ingat pesan bapaknya. Jangan sampai dia melihat Yanto masih di rumah. Selesai sholat, Yanto pun pergi dan ibunya pun menghampiri. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Sungguh ibu gak ingin kamu pergi, tapi kakekmu terus paksa ibu agar kamu pergi ke pesantrennya. Iya bu, Yanto akan sungguh-sungguh belajar agama kayak kakek. Yanto mohon doa restunya. Iya nak, restu ibu selalu ada buatmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu nak. Iya bu, amin. Bapak kemana bu? Bapakmu masih di musola, paling masih berzikir. Ya sudah bu, Yanto pamit. Bilang ke bapak Yanto pamit bu. Assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam. Yanto pun pergi. Setelah 10 langkah keluar dari rumah, Yanto pun melirik ke musola. Tampaknya bapaknya masih berzikir. Yanto tidak berani menghampiri dan hanya meneteskan air mata, mengucapkan salam lewat batinnya. Di dalam musola, Pak Ahmad seperti menahan tangis dan mengucapkan, Waalaikumsalam nak. Semoga kamu selamat sampai tujuan ke pesantren kakekmu dan menimba ilmu agama bisa bermanfaat kelak nanti. Pak Yanto pun berjalan kaki melewati area pohon jati, terus melangkah karena jarak dari rumahnya ke pesantren kakeknya sekitar 3 jam jalan kaki. Sambil terus berselawat bersungguh-sungguh ingin menimba ilmu agama ke pesantren kakeknya. Pak Yanto pun menimba ilmu di pesantren sekitar 5 tahun, terus dididik oleh kakeknya. Dari sinilah awal pengembaraan Pak Yanto setelah selesai menimba ilmu selama 5 tahun di pesantren. Dan Pak Yanto diberi wejangan menancapkan 9 paku emas ke titik-titik yang sudah ditunjukkan kakeknya seluruh Nusantara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dengan tidak boleh berhenti berzikir kecuali sholat, dan harus terus berpuasa selama menjadi musafir dan tidak memakai alas kaki. Kisah selanjutnya, Pak Yanto menuju barat ke ujung kulon untuk menancapkan paku emas berjalan kaki melewati pegunungan-pegunungan yang dihuni kerajaan-kerajaan gaib. Warga masih melirik ke arah Pak Yanto yang membersihkan musola itu, dan Pak Yanto pun menghampiri warga dan mengucapkan salam dengan sangat sopan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nak, kamu dari mana? Dan sekarang ada keperluan apa di wilayah ini? Maaf, beribu maaf Pak. Saya hanya kebetulan lewat dan numpang sholat dan membersihkan musola ini. Apa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padamu? Maaf Pak, saya hanya seorang musafir. Alangkah lebih baik kalau tempat ibadah ini bersih dan dipergunakan untuk ibadah. Ya sudah, terserah kamu. Tapi aku sebagai warga di sini tidak tanggung jawab kalau ada sesuatu yang terjadi padamu bocah. Iya Pak, resiko apapun saya terima. Yang penting tempat ibadah ini bersih dan ramai lagi untuk ibadah. Dan aku izin mengajak warga untuk ibadah di musola ini. Saya ibadah di rumah dan tidak di musola ini. Baik, saya pergi dulu. Warga pun pergi meninggalkan Yanto. Hanya Pak Solihin yang masih di situ bersama Yanto. Ya sudah nak, nanti maghrib Bapak ikut sholat denganmu di musola ini. Alhamdulillah Pak. Apa Bapak nggak takut ancaman dukun? Takut mah ada, tapi lebih takut lagi sama murkanya Allah nak. Alhamdulillah Pak. Semoga yang lainnya juga ikut. Amin. Amin. Karena sesungguhnya setan, iblis, demit tidak akan mampu menembus tubuh kita jika kita yakin kepada Allah dengan keimanan yang kuat dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ucapanmu Nak Yanto. Adakah doa atau bacaan penghalang santet ke tubuh kita supaya terhindar? Ada Pak. Jalankan sunnah Nabi SAW. Setiap mau tidur berwudu dan sebelum tidur baca doa tidur dan ayat kursi. Itu sudah disunahkan Nabi SAW. Memohon perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Nak Yanto. Sepertinya kamu bukan orang biasa.
Aku hanya manusia biasa, Pak, yang tidak luput juga dari dosa dan hanya seorang musafir. Nah, ajarkan ke Bapak doa pelindung dari sihir maupun makhluk halus. Insya Allah, Pak, semuanya sesuai syariat dan memohon perlindungan kepada Allah dengan kalam-kalam Gusti Allah di kitab suci Al-Quran. Ya sudah nak, sudah mau maghrib, Bapak pulang dulu, mau ganti baju sholat bareng di musola. Pak Solihin dan Pak Yanto pun pergi ke tempatnya masing-masing. Di lain sisi ada orang yang mengintip pembicaraan Yanto dan Pak Solihin, sebut saja namanya Agus, mata-mata Mbak Warman, dan juga anak buah Juragan Tardi. Berita bagus ini, akan saya laporkan ke Mbak Warman dan Juragan Tardi, pasti saya dapat hadiah. Agus pun pergi ke rumah Mbak Warman. Di sisi hutan jati, jarak dari pemukiman hanya 1 kilo. Dan Agus pun datang dengan jalan yang cepat dan sampai di rumah Mbak Warman dengan rumah panggung dan bilik bambu. Kebetulan juga Juragan Tardi sedang ada di rumah Mbak Warman. Sampurasun, Mbak. Rampes, ada bagus. Jalanmu kayak dikejar-kejar setan. Ada berita dari pemukiman warga, Mbak. Ada seorang pemuda membersihkan musola itu dan mengajak warga beribadah. Oh, bocah ingusan yang nolong Pak Solihin itu ya? Emang bocah itu masih di kampung itu? Iya, Juragan. Sialan, ini tidak bisa dibiarkan, Mbah. Cepat bunuh pemuda itu dengan santet. Kurang ajar sekali, ada yang berani ganggu wilayahku. Lihat saja nanti malam, kampung itu akan saya acak-acak. Usut punya usut, ternyata Juragan Tardi bekerja sama dengan Mbah Warman untuk menguasai tanah perkampungan itu dengan dibantu anak buahnya dan Mbah Warman sebagai eksekusinya. Maghrib pun tiba. Yanto menyalakan pencahayaan dari bambu yang diisi minyak tanah agar menerangi saat beribadah nanti. Dan dia pun mengumandangkan azan maghrib dan datanglah Pak Solihin di belakangnya. Setelah selesai azan menunggu 5 menit, tidak ada satupun yang datang, cuma mereka berdua. Sepertinya warga masih merasa ketakutan hingga tidak mau hadir ke musola ini. Ya sudah, Pak, mungkin besok bisa lebih ramai lagi. Ayo, kita laksanakan sholat maghrib, Pak. Mereka berdua pun terhanyut dalam suasana sholat maghrib. Dengan lantunan bacaan surat yang merdu dari Yanto, membuat Pak Solihin meneteskan air mata ketika sedang sholat. Tetesan demi tetesan air mata menuju ke pipi dan sajadahnya. Setelah selesai sholat dan berzikir, Pak Solihin mengusap matanya. Nah, bacaanmu tadi menyayat hati. Saya sampai meneteskan air mata dan berharap Gusti Allah mengampuni saya dan warga di sini. Amin, Pak. Semoga desa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Bapak di sini, tetesan air mata saat sholat, doa cepat sampai kepada Gusti Allah. Amin, Nak Yanto. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan riuhnya warga yang berhamburan keluar karena panik. Karena terjadi kesurupan massal membuat suasana jadi gaduh dan riuh. Tolong, tolong, tolong. Salah satu warga lari ke musola dan berniat meminta tolong. Karena hampir semua warga kesurupan massal di rumahnya masing-masing dan mengacak-acak isi rumah serta tertawa. Sebut saja Kusnan yang berlari ke musola meminta pertolongan karena istrinya kesurupan. Diikuti semua warga ikut kesurupan. Assalamualaikum, Pak Solihin. Yanto. Waalaikumsalam. Ada apa, Nan? Kampung jadi sangat riuh dan banyak orang tertawa dan membanting piring sangat gaduh. Tolong, Pak, istri saya kesurupan. Dia mau mencekik saya, lalu saya lari. Setelah keluar rumah, aku melihat juga warga banyak yang kesurupan. Allahu Akbar. Ya sudah, Pak Kusnan, bantu saya. Pak Solihin punya garam dapur. Ada banyak, Nak. Buat apa garam dapur? Bawa saja kemari, Pak. Saya akan membuat pagar gaib dengan garam dan bacaan Al-Quran. Pak Solihin akhirnya pergi ke rumah setengah berlari untuk mengambil garam dapur. Setelahnya kembali ke musola dengan satu plastik besar isi garam. Ini, Nak Yanto, garamnya. Pak Solihin, Pak Kusnan, bantu saya bacakan sholawat Nabi. Saya akan bacakan garam ini dengan ayat kursi. Baik. Sholawat pun berkumandang di musola, sedangkan Yanto memegang garam melantunkan ayat suci, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai,
Yanto, Kusnan, dan Pak Solihin bergegas keluar musola. Ayo Pak, bantu saya taburkan garam-garam ini ke atas rumah warga. Iya nak, ayo Kusnan, cepat. Dan satu persatu rumah warga ditaburi garam yang sudah dibacakan sholawat dan ayat suci Al-Quran. Riuh warga yang kesurupan mulai berkurang satu persatu. Warga yang kesurupan tersadar dan ambruk lemas. Pak Kusnan dan Pak Soleh, semua garam sudah ditaburkan ke rumah warga. Sekarang sisa garam ini taburkan di depan gapura masuk desa dan di ujung desa. Cepat Pak. Baik. Pak Kusnan pergi ke ujung desa dan Pak Solihin pergi ke arah masuk desa di gapura dan menebarkan garam. Alhamdulillah, yang tadi riuh jadi tenang kembali. Cerita kedukun yang mengirim ribuan demit ke kampung itu yang tidak lain Mbak Warman dan Juragan Tardi. Sialan, bocah itu bisa mengusir ribuan demit yang aku kirim ke desa itu. Kurang ajar. Sialan, bocah sialan. Kalian bertiga, cepat lawan. Bunuh dia dengan golok kalian, cepat pergi. Juragan Tardi perintahkan anak buahnya yang selalu memegang golok untuk menghabisi Yanto. Mereka bertiga pun pergi dengan menenteng golok, berniat langsung membunuh Yanto. Tenang, ini ada ajian pamungkas. Aku kirim 10 banaspati menghancurkan desa itu. Supaya cepat terlaksana, kau ambil tanahnya. Iya mbah, kirim saja biar hancur semua. Jadi kita selesaikan kampung itu malam ini mbah. Mbah Warman pun komat kamit membaca mantra. Di sisi lain 3 anak buah Juragan Tardi sudah sampai dan sudah melepaskan golok dari serangkanya. Warga pun berkumpul di belakang Yanto ketakutan melihat amukan 3 anak buah Juragan Tardi memegang golok panjang dan tajam. Yanto hanya tersenyum karena dari kecil dia dididik ayahnya bela diri dan tetap dengan keadaan tenang. Hei, bocah ingusan, ku tebas kepalamu sekarang juga. Kau akan mati di sini. Dengan berlari, Yanto mengarahkan warga ke musola karena lebih aman. Setelah warga berhamburan pergi ke musola, kini saatnya Yanto berhadapan dengan 3 anak buah Juragan Tardi dengan ancang-ancang bela diri dari ketiga anak buah Juragan Tardi. Yanto dengan santai dan tersenyum, dan saat satu dari 3 orang ancang-ancang dan melibaskan golok ke arah leher, dan dengan kuda-kuda yang kuat dari kaki Yanto, dia menunduk dan menahan tangan dan menghantamkan pukulan ke arah dada hingga tersungkur mengeluarkan darah dan pingsan. Tinggal 2 lagi menyerang secara bersamaan, kanan dan kiri. Dengan memutar badan ke belakang, Yanto menghindari pedang dan menendang dengan keras keduanya hingga terjungkal tidak berdaya. Alhamdulillah. Mau coba lagi? Silahkan. Bawa temanmu pergi kalian dari wilayah ini. Kalau tidak, leher kalian saya patahkan. Kedua anak buah Juragan Tardi pergi dan membawa satu yang pingsan, dan teriakan alhamdulillah oleh warga sekitar yang berkumpul di musola. Dan Yanto hanya berdiri dan merasakan energi besar yang datang ke arah kampung itu. Alangkah kagetnya, 10 bola api besar melayang-layang memutari desa, membuat gaduh para warga yang kumpul di musola. Ya Allah, lihat, itu bola api di atas, teriak warga. Dengan sikap tenang, Pak Yanto bersilah dan membaca bismillah. Raga halus keluar dari tubuh Pak Yanto dan terbang ke arah Banaspati. Ternyata dukun itu juga sudah ada di sekitaran bola api dengan meraga sukma dan mengendalikan 10 Banaspati. Hebat juga ilmumu bocah ingusan. Kau ternyata bisa meraga sukma juga. Berhentilah meneror warga kampung dan menjerumuskan manusia bersekutu dengan iblis, dukun laknat. Beraninya kau bocah mengaturku, rasakan ini. Satu bola api melayang akan menghantam tubuh halus Yanto. Dengan sorban pemberian kakeknya diucapkan bismillah dan takbir, membuat bola api yang akan menghantam dikibaskan dan meledak. Sialan kau bocah. Dukun itu komat kamit. Dengan ganasnya 9 Banaspati menyerang ke arah Yanto. Semuanya bisa ditangkis oleh sorban, dan dukun itu mengeluarkan keris. Rasakan jurus terakhir saya. Keris ini tidak akan bisa dihentikan. Matilah kau bocah. Seketika Yanto memejamkan mata, membaca basmalah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan sebelum menghantam dada Yanto dan memecahkan pagar gaib oleh keris itu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.